Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6615-6618. Mencari Yuki. Gerbang gunung gua surga awan biru terbuka dalam cahaya senja matahari terbenam, dan cahaya keemasan menyinari gapura batu biru, membuat 4 karakter, gua surga awan biru, bersinar terang. 2 baris murid berdiri berjaga di kedua sisi gerbang, memegang lentera hijau di tangan mereka, dengan hormat menyambut kembalinya pemimpin sekte yang penuh kemenangan. Nyala api di lampu-lampu itu bergoyang lembut tertiup angin malam, mewarnai matahari terbenam keemasan dengan cahaya kebiruan, seolah-olah seluruh gerbang gunung itu menyalakan lampu-lampu perayaan untuk menyambut kembalinya para prajurit. Dev melewati gapura dan melangkah ke jalan setapak berbatu biru. Di kedua sisi jalan setapak, pohon-pohon roh dipenuhi buah-buahan roh berwarna-warni, bergoyang lembut tertiup angin malam dan memancarkan aroma yang memikat. Warna-warna buah rohani menjadi semakin hidup di bawah matahari terbenam, semerah api, semu permata, dan seemas ember, menghiasi seluruh jalan seperti jalur pelangi yang mengarah ke negeri dongeng. 300 murid berbaris masuk, jubah Taois biru mereka berkilauan samar-samar di bawah matahari terbenam, pedang panjang mereka bergemerincing lembut di pinggang mereka. Wajah mereka menunjukkan kelelahan, tetapi mata mereka bersinar penuh kegembiraan. Istana Dewa Api, kekuatan nomor 1 di surga ke-18, benar-benar dihancurkan oleh mereka. Ribuan murid Istana Dewa Api terbunuh, puluhan tetua tewas dalam pertempuran, dan ketua istana yang mulia api bumi tewas di bawah pedang Dev. Prestasi-prestasi tersebut layak dicatat dalam sejarah Taoisme. Master Giok abadi berjalan di samping Dev, rambut dan janggut putihnya berkibar tertiup angin malam, matanya yang tua dipenuhi rasa puas yang tak tersembunyikan. Tuan Chen, setelah pertempuran di Istana Dewa Api, reputasi surga gua awan biru telah bergema di seluruh surga Le-18. Mulai sekarang, tidak ada kekuatan yang berani meremehkan kami. Dev mengangguk, matanya yang ungu tetap tenang. Guru, bagaimana perkembangan inventaris sumber daya? Master Giok abadi mengeluarkan selembar kertas giok dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Dev. Semua akumulasi Istana Dewa Api selama puluhan ribu tahun ada di sini. Terdapat ratusan juta kristal, jutaan pil, ribuan artefak sihir, puluhan ribu gulungan giok yang berisi teknik kultivasi, dan material spiritual yang menumpuk seperti gunung. Dengan menambahkan sumber daya yang sebelumnya kita peroleh dari Aula Cahaya, kekayaan kita saat ini melampaui total kekayaan yang dikumpulkan oleh Gua Surga Awan Biru selama puluhan ribu tahun. Dev mengambil gulungan giok itu, memeriksanya dengan indera ilahinya, dan dengan cepat membaca isinya. Senyum puas terukir di sudut mulutnya. Bagus sekali. Sumber daya ini cukup bagi kita untuk melatih sekelompok ahli di peringkat keempat atau bahkan kelima alam abadi emas. Mata Master Giok abadi berbinar. Tuan Chen bermaksud mengasingkan diri. Suara Dev tenang, semua orang harus mengasingkan diri. Semua murid gua surga awan biru yang kultivasinya berada di peringkat ke-9 alam abadi agung harus mengkonsumsi pil dan ramuan untuk menembus ke alam abadi emas. Mereka yang di bawah peringkat ketiga alam abadi emas harus berusaha untuk mencapai peringkat ketiga atau lebih tinggi. Saya ingin gua surga awan biru memiliki kekuatan elit sejati dalam waktu sesingkat mungkin. Master Giok abadi menarik napas dalam-dalam, kilatan cahaya menyala di matanya yang sudah tua. Baiklah. Saya akan segera mengaturnya. Master Giok abadi berbalik dan pergi, langkahnya jauh lebih cepat dari biasanya, seperti seorang pemuda daripada seorang pendeta Taois tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dev melewati aula utama, berjalan menyusuri koridor, dan tiba di halaman tempat Agnes sedang berlatih. Halaman itu sunyi, hanya terdengar gemerisik daun bambu tertiup angin malam. Saat bulan terbit, cahaya keperakannya menyinari hutan bambu, menyelimuti seluruh hutan dengan lingkaran cahaya keperakan. Agnes berdiri di depan rumah bambu, gaun putih saljunya berkibar lembut tertiup angin malam, rambut panjangnya yang hitam pekat diikat dengan jepit rambut biru es. Ia dikelilingi oleh cahaya biru es yang samar, dan hawa dingin terpancar darinya, membekukan udara di sekitarnya menjadi kristal es kecil yang berkilauan seperti berlian di bawah sinar bulan. Dia berbalik, mata birunya yang dingin menatap Dev. Kamu sedang memikirkan apa? Tanyanya. Dev berjalan menghampirinya dan dengan lembut menyingkirkan sehelai daun bambu dari rambutnya. Aku sedang memikirkan Yuki. Aku juga memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Agnes terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Dev. Asrofil Gurshan dari Persekutuan Pedagang Void telah setuju untuk membantu pencarian. Dengan jaringan intelijen Persekutuan Pedagang Void, kita akan segera mendapatkan kabar. Dev mengangguk, mata ungunya menatap ke kejauhan.
Saya harap begitu. Pada hari-hari berikutnya, Gua Surga Awan Biru memasuki kondisi yang luar biasa sibuk. Ke-300 murid itu mengasingkan diri, ramuan-ramuan habis dikonsumsi seperti air yang mengalir, tumpukan kristal menghilang satu demi satu, dan kolam-kolam cairan spiritual terkuras satu demi satu. Master Giok Abadi secara pribadi mengawasi dan membimbing murid-muridnya dalam kultivasi mereka, membuatnya sangat sibuk setiap hari, namun senyum di wajahnya semakin lebar. Tingkat kultivasi dari 300 murid itu meningkat dengan cepat. Setelah meminum pil tersebut, para murid di peringkat ke-9 alam abadi agung, dikombinasikan dengan hukum waktu menara penindas iblis, melihat tingkat kultivasi mereka meroket seperti roket, menembus ke alam abadi emas hanya dalam beberapa hari. Para murid di bawah peringkat ketiga alam abadi emas juga berupaya keras untuk menembus ke peringkat ketiga atau lebih tinggi. Meskipun hambatan di peringkat ketiga alam abadi emas tidak mudah ditembus, dengan dukungan sumber daya yang besar, lebih dari selusin murid telah berhasil menembus ke peringkat keempat alam abadi emas. Yun Yi juga berhasil menembus peringkat keempat alam abadi emas. Dengan bantuan sumber daya dan hukum waktu menara penekan iblis, ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, ia langsung naik 2 alam kecil. Saat ini, jika Yun Yi diminta memanggil Dev Ayah, dia tidak akan ragu, karena semua ini diberikan kepadanya oleh Dev. Jika Dev tidak datang, kekuatannya tidak akan tumbuh secepat ini. Kekuatan Gua Surga Awan Biru meningkat dengan kecepatan yang terlihat jelas. Dev juga tidak tinggal diam. Dia akan menyisihkan waktu setiap hari untuk berlatih, memperkuat fondasinya sebagai Dewa Emas tingkat pertama, dan memahami benih-benih hukum yang terkandung dalam kekuatan kekacauan. Benih hukum ruang spasial perlahan tumbuh di dalam dirinya. Meskipun masih ada jalan panjang sebelum ia benar-benar menguasai hukum ruang spasial, ia sudah dapat merasakan bahwa persepsinya terhadap ruang spasial jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Dia dapat merasakan semua fluktuasi spasial dalam radius 100 mil, memahami lokasi celah spasial, dan bahkan menggunakan kekuatan spasial selama pertempuran untuk membuat lintasan pedang penebas naga menjadi lebih sulit diprediksi. Benih hukum waktu pun mulai tumbuh. Hukum waktu jauh lebih mendalam dan sulit dipahami daripada hukum ruang. Dev saat ini hanya mampu merasakan keberadaan waktu secara samar-samar, dan masih jauh dari benar-benar menguasainya. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia punya banyak waktu. Aliran waktu di dalam menara penindas iblis 100 kali lebih cepat daripada di luar, memberinya waktu yang cukup untuk memahami, berkultivasi, dan meningkatkan kemampuannya. Sementara itu, di surga ke-19, para anggota berpangkat tinggi dari faksi dewa berkumpul bersama saat ini. Distribusi kekuatan dewa di surga ke-19 sangat kompleks, tidak seperti surga ke-18 yang hanya memiliki beberapa kekuatan utama seperti Aula Cahaya dan Istana Dewa Api. Luas wilayah surga ke-19 lebih dari 10 kali lipat luas surga ke-18. Kekuatan-kekuatan dewa tersebar di seluruh benua yang luas ini seperti bintang-bintang, dengan ratusan kekuatan dari berbagai ukuran menduduki wilayah mereka masing-masing. Namun saat ini, kekuatan-kekuatan dewa ini, yang biasanya saling bertarung dan bersekongkol melawan satu sama lain, sedang duduk bersama dalam pemandangan yang langka. Karena sebuah peristiwa penting, yang cukup untuk mengguncang seluruh surga ke-19, telah terjadi. Kekuatan dewa di surga ke-18 dihancurkan secara berturut-turut. Aula Cahaya telah hancur. Istana Dewa Api juga hancur. Orang yang sama yang melakukannya, Dev Chen. Seorang pemuda tak dikenal, seorang kultivator lepas dari sekte Taois, dan monster yang konon menguasai kekuatan kekacauan. Balai pertemuan terletak di wilayah klan Gagak Emas. Seluruh balai terbuat dari batu suci gagak emas berwarna merah keemasan, dan dindingnya diukir dengan totem gagak emas yang tampak hidup. Mata setiap gagak emas terbuat dari kristal roh api kelas atas asli, yang berkilauan dengan cahaya yang menyengat di bawah cahaya lampu. Di tengah aula berdiri sebuah meja batu bundar yang besar, permukaannya ditutupi dengan rune kuno yang berputar perlahan, melepaskan fluktuasi spasial yang samar. Ini adalah formasi komunikasi lintas langit, yang mampu menyatukan proyeksi pejabat tinggi dari berbagai kekuatan dewa di surga ke-19. Saat ini, meja batu tersebut dikelilingi oleh orang-orang. Lebih tepatnya, ruangan itu dipenuhi dengan proyeksi. Puluhan sosok mengelilingi meja batu itu, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Tingkat terendah adalah peringkat kelima alam abadi emas, sedangkan tingkat tertinggi adalah peringkat ketujuh, dan bahkan ada yang mencapai peringkat ke-8. Itu adalah Ben Amar Wu, ketua klan Gagak Emas. Tingkat ke-8 alam abadi emas. Di seluruh surga ke-19, peringkat ke-8 alam abadi emas adalah batas tertinggi. Sangat sedikit orang yang dapat mencapai level ini. Ben Amar Wu digambarkan sebagai pria parubaya dengan wajah tegas dan aura otoritas yang terpancar dari alisnya.
Ia mengenakan jubah merah keemasan yang disulam dengan totem gagak emas, setiap benangnya ditenun dari bulu gagak emas, berkilauan dengan cahaya keemasan di bawah lampu. Matanya berwarna emas merah tua, dan jauh di dalam pupilnya menyala api keemasan, proyeksi dari api ilahi gagak emas, simbol dari garis keturunan gagak emas. Apakah semua orang sudah hadir? Suara Ben Amar Wu tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Suaranya memancarkan otoritas alami yang membuat orang tidak berani bertindak gegabah. 10.000 guntur dari klan Dewa Petir belum tiba. Seorang pria tua berjubah perak berbicara. Begitu dia selesai berbicara, rune di tengah aula tiba-tiba menyala, dan sesosok figur perak perlahan muncul. Dia adalah seorang pria parubaya bertubuh kekar dengan wajah kasar dan aura kekerasan di antara alisnya. Kilatan petir yang tebal bergemuruh di sekeliling tubuhnya, masing-masing seperti ular piton perak, melata di tubuhnya dengan suara gemerincing. 10.000 guntur, Dewa Emas peringkat ke-8 dan Patriark Klan Dewa Petir. Maaf saya terlambat. Suara 10.000 guntur, seperti guntur yang teredam, bergema di aula dewan. Tatapannya menyapu semua orang, akhirnya tertuju pada Ben Amar Wu. Ketua Klan Wu, ada masalah apa yang begitu mendesak? Ben Amar Wu mengetuk-ngetukkan jarinya dengan ringan di atas meja, menghasilkan bunyi tumpul. Kalian semua sudah pernah mendengar tentang surga ke-18, kan? 10.000 guntur mengerutkan kening. Kehancuran aula cahaya dan istana api. Benar. Ben Amar Wu mengangguk, kilatan dingin terpancar dari mata merah keemasannya. Aula cahaya hancur, dan Yang Mulia Surgawi Cahaya Suci telah mati. Istana Dewa Api hancur, dan Yang Mulia Api Bumi juga mati. Orang yang sama yang melakukannya, seorang kultivator Taois bernama Dev Chen. 10.000 guntur mengerutkan keningnya lebih dalam lagi. Seorang kultivator Tao dapat menghancurkan dua kekuatan dewa. Meskipun aula cahaya dan istana Dewa Api bukanlah yang terkuat di surga ke-18, mereka tidak mudah dihancurkan oleh sembarang orang. Itulah sebabnya aku memanggil kalian kemari. Suara Ben Amar Wu terdengar serius. Dev Chen ini bukan orang biasa. Dia mengeluarkan selembar giok dari lengan bajunya dan menyelidikinya dengan indera ilahinya. Informasi dalam giok itu membentuk layar cahaya dan muncul di tengah aula dewan. Gambar Dev muncul di layar, seorang pemuda dengan rambut hitam panjang yang diikat rapi dengan pita abu-abu, mata ungu tua, wajah dingin, mengenakan jubah abu-abu, dan pedang panjang berwarna ungu tergantung di pinggangnya. Dev Chen, seorang kultivator Taois, yang metode kultivasinya tidak diketahui, tetapi diduga menguasai kitab suci emas Luo Agung. Suara Ben Amar Wu bergema di aula dewan, kultivasi, ketika dia berada di peringkat ke-8 alam abadi agung, dia membunuh Yang Mulia Surgawi Cahaya Suci peringkat ke-5 alam abadi emas. Setelah 40 hari mengasingkan diri, dia menembus ke peringkat pertama alam abadi emas, menembus formasi api ilahi surga api dengan satu pedang, dan membunuh Yang Mulia Api Bumi, puncak peringkat ke-5 alam abadi emas. Informasi di layar muncul satu persatu, dan setiap informasi tersebut membuat para anggota berpangkat tinggi dewa tersentak kaget. Alam abadi agung tingkat 8 membunuh alam abadi emas tingkat 5. Satu pedang alam abadi emas tingkat 1 mampu menghancurkan formasi kuno. Kemampuan tempur ini telah melampaui pemahaman mereka. Ini tidak mungkin. 10.000 guntur adalah orang pertama yang berbicara, suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Terdapat 6 alam kecil di antara tingkat ke-8 alam abadi agung dan tingkat ke-5 alam abadi emas, dan setiap alam kecil merupakan jurang yang tak teratasi. Bahkan para jenius mengerikan di zaman kuno pun tidak mungkin dapat membunuh lawan mereka dengan melewati 6 alam kecil. Fakta-fakta berbicara sendiri. Suara Ben Amar Wu tenang, aula cahaya dan istana Dewa Api telah hancur, itu adalah fakta yang tak terbantahkan. 10.000 guntur membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Dia sama sekali tidak bisa membantahnya. Kabar tentang kehancuran aula cahaya dan istana Dewa Api telah menyebar ke seluruh surga ke-19. Tak terhitung banyaknya kultivator dewa telah menyaksikan pemandangan tragis setelah kehancuran istana Dewa Api. Ribuan mayat tergeletak berserakan di alun-alun, dan darah merah menodai seluruh alun-alun. Itu bukan hoaks. Siapa sebenarnya Dev Chen ini? Seorang pria tua berjubah putih bertanya. Dia memancarkan cahaya suci. Dia adalah seorang tetua dari Aula Cahaya Suci, sekte tingkat atas dari Aula Cahaya, yang memegang posisi penting di surga ke-19. Yang Mulia Surgawi Cahaya Suci dikirim ke surga ke-18 oleh Istana Cahaya Suci. Sekarang setelah Yang Mulia Surgawi Cahaya Suci wafat, Aula Cahaya Suci juga telah kehilangan muka. Sudah diperiksa. Ben Amar Wu berkata, Dev Chen ini awalnya adalah seorang kultivator dari alam bawah, tetapi identitas pastinya tidak diketahui.
Dia mengolah kekuatan kekacauan dan konon menerima warisan kitab suci emas Luo Agung, serta sepotong kunci menuju istana Dao kekacauan. Kekuatan kekacauan. Mata 10.000 guntur tiba-tiba melebar. Kekuatan kekacauan yang legendaris. Itu benar. Ben Amarwu mengangguk. Kekuatan kekacauan adalah sumber dari semua elemen dan sumber dari semua hukum. Mereka yang mengolah kekuatan kekacauan memiliki kekuatan tempur yang jauh melebihi rekan-rekan mereka. Inilah sebabnya mengapa dia mampu melintasi alam untuk membunuh lawan-lawannya. Keheningan menyelimuti ruang sidang dewan. Semua orang memasang ekspresi muram. Kekuatan kekacauan adalah hal yang legendaris, konon hanya dewa dan iblis kekacauan kuno yang mampu menguasainya. Kini, seorang kultivator Taois telah menguasai kekuatan kekacauan, yang jelas bukan kabar baik bagi para dewa. Dia juga memiliki fragmen kunci menuju istana Dao kekacauan. Ben Amarwu melanjutkan, aku tidak perlu menjelaskan apa itu istana Dao kekacauan, kan? Itu adalah istana Patriark Taois. Konon, jika kau memasuki istana itu dan memahami sedikit saja isinya, kau bisa maju ke alam Dewa Abadi Emas Agung. Dewa Abadi Emas Agung. Begitu kata-kata itu terucap, suasana di ruang dewan langsung menjadi sangat tegang. Alam Dewa Abadi Emas Agung adalah alam yang diimpikan oleh semua kultivator Dewa Emas. Di atas alam Dewa Emas terdapat Dewa Emas Agung, dan di atas Dewa Emas Agung terdapat penguasa abadi. Masing-masing alam utama ini merupakan penghalang yang tak tertaklukkan, yang tidak dapat dilewati oleh banyak kultivator bahkan setelah berusaha seumur hidup. Jika Dev benar-benar memperoleh rahasia untuk menembus ke alam Dewa Emas Agung dari Istana Dao Kekacauan, maka pencapaiannya di masa depan akan tak terbatas. Kita tidak bisa membiarkan Dev Chen ini terus berkembang. Tetua dari Aula Cahaya Suci adalah orang pertama yang berbicara, suaranya dipenuhi niat membunuh, dia baru berada di peringkat pertama alam abadi emas sekarang, namun dia sudah mampu membunuh Yang Mulia Api Bumi, yang berada di puncak peringkat kelima alam abadi emas. Apa yang akan terjadi ketika dia menembus ke peringkat kedua atau ketiga alam abadi emas, atau bahkan lebih tinggi? Itu benar. 10.000 guntur mengangguk, sedikit keseriusan terpancar di wajahnya yang kasar. Kita harus membunuhnya sebelum dia menjadi lebih kuat. Jika tidak, kita semua akan menderita ketika dia tiba di surga ke-19. Ben Amarwu terdiam sejenak, matanya yang berwarna merah keemasan menyapu kerumunan. Masalahnya adalah bagaimana cara membunuhnya. Dev berada di surga ke-18, dan kita berada di surga ke-19. Ada penghalang antara surga ke-18 dan ke-19. Kultivator peringkat ke-6 atau lebih tinggi di alam abadi emas tidak dapat turun ke alam yang lebih rendah, jika tidak akan menyebabkan keruntuhan ruang. Inilah aturan-aturan di alam surgawi. Terdapat batasan spasial antara berbagai tingkatan surga di alam surgawi, dan semakin tinggi tingkat kultivasi seorang kultivator, semakin besar pula batasan yang mereka hadapi. Jika seorang kultivator tingkat 6 atau lebih tinggi dari alam abadi emas secara paksa turun ke alam fana, hal itu akan menyebabkan penghalang spasial pecah, yang mengakibatkan konsekuensi bencana. Namun, jika orang-orang yang dikirim memiliki kemampuan terlalu rendah, mereka hanya akan dikirim menuju kematian. Kalau begitu, kirim orang untuk membunuhnya, kata 10.000 guntur. Jika kita mengirimkan elit di peringkat ke-6 alam Dewa Emas, mereka seharusnya mampu membunuhnya, kan? Apa kamu yakin? Ben Amarwu menatap 10.000 guntur, secerca ejekan terpancar di mata merah keemasannya. Yang Mulia Surgawi Cahaya Suci adalah Dewa Emas tingkat 5, dan Yang Mulia Api Bumi adalah Dewa Emas tingkat 5 puncak. Mereka berdua sudah mati. Terlebih lagi, mereka dihancurkan. Apa bedanya antara kau mengirimkan Dewa Emas tingkat 6 dan mengirim mereka ke kematian? 10.000 guntur terdiam. Ben Amarwu benar. Bahkan seorang abadi emas peringkat ke-6 pun tak mampu menandingi Dev. Kalau begitu, mari kita tunggu. Suara Ben Amarwu terdengar tenang. Mari kita tunggu dia datang ke surga ke-19. Menunggunya datang. 10.000 guntur mengerutkan kening. Ketua Wu, apakah Anda bercanda? Anda menunggu dia datang kepada kita. Bagaimana jika dia tidak datang? Dia pasti akan datang. Suara Ben Amarwu penuh keyakinan. Dia tidak bisa tinggal di surga ke-18 selamanya. Keheningan kembali menyelimuti ruang sidang dewan. Semua orang menunjukkan ekspresi yang kompleks, campuran antara rasa takut, niat membunuh, dan perasaan antisipasi yang tak dapat dijelaskan. Kalau begitu, mari kita tunggu. Seorang tetua dari Aula Cahaya Suci berbicara, suaranya mengandung sedikit nada dingin, ketika dia tiba di surga ke-19, kita akan memasang jebakan. Saat dia melangkah ke surga ke-19, kita akan memastikan kematiannya. Itu benar. 10.000 guntur mengangguk.
Meskipun seorang junior di peringkat pertama alam Dewa Emas sangat kuat, dia tidak mungkin menimbulkan masalah di surga ke-19. Surga ke-19 tidak seperti surga ke-18. Makhluk-makhluk perkasa di sini jumlahnya sebanyak bulu pada seekor sapi. Jika dia berani datang, kita akan memastikan dia tidak pergi hidup-hidup. Ben Amar Wu mengangguk, kilatan dingin terpancar dari mata merah keemasannya. Kalau begitu sudah diputuskan. Mulai hari ini, semua mata-mata dari setiap ras akan dikirim untuk memantau pergerakan surga ke-18 secara ketat. Begitu Dev memasuki surga ke-19, semua orang harus segera diberitahu. Ada satu hal lagi, kata tetua Aula Cahaya Suci. Haruskah kita memberi tahu Raja Dewa di surga ke-20 tentang hal ini? Suasana di ruang dewan seketika menjadi tegang. Raja Dewa di surga ke-20 adalah anggota berpangkat tinggi sejati dari ras dewa, yang berada di puncak tertinggi di antara mereka. Tingkat kultivasinya tak terukur. Konon dia telah mencapai puncak peringkat ke-9 alam abadi emas, atau bahkan lebih tinggi. Jika Raja Dewa mengetahui bahwa kekuatan dewa di surga ke-18 telah dihancurkan oleh seorang kultivator Taois, semua orang yang hadir akan dihukum. Kita tidak dapat memberitahunya. Suara Ben Amar Wu terdengar dingin, setidaknya sebelum kita membunuh Dev, kita tidak boleh memberitahunya. Jika Raja Dewa mengetahui bahwa kita telah kehilangan muka begitu parah di surga ke-18, hidup kita tidak akan mudah. Itu benar. 10.000 guntur mengangguk, kita akan membunuh Dev terlebih dahulu, lalu melapor kepada Raja Dewa. Saat itu, dia sudah mati, dan Raja Dewa tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Semua orang mengangguk setuju. Bunuh Dev, segel semua berita, dan cegah agar tidak sampai ke surga ke-20. Inilah konsensus yang mereka capai. Sementara itu, di surga ke-18, di Gua Awan Biru. Dev duduk bersila di tebing bela diri, mata ungunya menatap cakrawala yang jauh, dengan sedikit perenungan dalam tatapannya. Dia telah menunggu selama 10 hari. 10 hari kemudian, masih belum ada kabar dari Asropilgurs. Tidak ada kabar mengenai keberadaan Yuki atau sarang dari garis keturunan iblis api. Dev tidak terburu-buru, tetapi dia juga tidak suka menunggu. Dia berdiri, meregangkan anggota badannya, dan tulang-tulangnya sedikit berderak. Cahaya bulan keperakan menyinari puncak tebing, menyelimuti seluruh tebing dengan cahaya keperakan. Angin malam bertiup dari utara, membawa hawa dingin, udara dingin yang berasal dari jurang utara, yang masih bisa dirasakan bahkan dari jarak ribuan mil. Indra ilahinya mendeteksi aura yang mendekat dengan cepat. Itu adalah cahaya putih keperakan yang melesat dari arah tenggara dengan kecepatan sangat tinggi, seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit. Sesaat kemudian, cahaya putih keperakan itu jatuh di tebing bela diri. Dia adalah seorang kultivator muda yang mengenakan jubah putih keperakan. Wajahnya biasa saja, tetapi alisnya menunjukkan kecerdasan yang khas seorang pebisnis. Tingkat kultivasinya berada di peringkat kedua alam abadi emas, dan auranya tenang dan terkendali, yang jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa. Tuan Chen. Kultivator muda itu membungkuk dengan hormat. Dev mengangguk. Persekutuan pedagang Void. Ya. Kultivator muda itu mengeluarkan selembar kertas giok dari jubahnya dan menyerahkannya kepada Dev dengan kedua tangannya. Utusan khusus Han mengutusku dengan sebuah pesan. Lokasi garis keturunan iblis api di surga ke-18 yang dicari Tuan Chen telah ditemukan. Namun, Yuki Su yang dicari Tuan Chen, belum ditemukan. Dev mengambil gulungan giok itu dan menyelidikinya dengan indera ilahinya. Gulungan giok itu berisi peta yang menandai lokasi tepat markas garis keturunan iblis api di surga ke-18. Itu adalah pegunungan terpencil yang tersembunyi di ujung barat, jarang dikunjungi orang, dengan sedikit energi spiritual, tempat yang sangat terisolasi. Namun, tidak ada informasi tentang Yuki di peta tersebut. Dev sedikit mengerutkan kening. Apakah utusan khusus Han mengatakan di mana Yuki mungkin berada? Kultivator muda itu menggelengkan kepalanya. Utusan Han mengatakan bahwa aura Yuki-su telah sepenuhnya menghilang di surga ke-18. Ada dua kemungkinan, dia sudah mati, atau dia pergi ke alam surga lain. Kilatan dingin terpancar dari mata Dev. Mati. Tidak, itu tidak mungkin. Dia percaya bahwa Yuki masih hidup, bahwa dia pasti masih hidup. Mungkinkah dia pergi ke surga ke-19? Gumam Dev pada dirinya sendiri, tatapan penuh pertimbangan terpancar di mata ungunya. Utusan Han mengatakan bahwa jika Tuan Chen memutuskan untuk pergi ke surga ke-19, dia dapat menghubunginya, karena dia cukup terkenal di sana, kata kultivator muda itu. Dev mengangguk. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada utusan khusus Han. Biksu muda itu membungkuk dengan hormat, saya pasti akan menyampaikan pesan Anda. Hati-hati, Tuan Chen. Setelah mengatakan itu, sosoknya berubah menjadi cahaya putih keperakan dan menghilang ke cakrawala. Mata ungu Dev menatap ke arah barat.
Itulah arah markas garis keturunan iblis api di surga ke-18. Dia harus pergi. Sekalipun Yuki tidak ada di sana, dia tetap akan pergi. Dia ingin memastikan sendiri apakah Yuki benar-benar ada di sana. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Dev membawa Agnes dan meninggalkan gua awan biru. Master Giok Abadi ingin ikut, tetapi Dev menolak. Guru, gua surga awan biru membutuhkan Anda untuk mengawasinya. 300 murid saat ini sedang mengasingkan diri dan tidak dapat ditinggalkan tanpa pengawasan. Agnes dan aku bisa pergi. Benteng garis keturunan iblis api seharusnya aman. Master Giok Abadi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Tuan Chen, harap berhati-hati. Dev mengangguk dan memimpin Agnes dalam perjalanan mereka ke arah barat jauh. Ujung paling barat terletak di bagian paling barat surga ke-18, jutaan mil jauhnya dari gua awan biru. Dev dan Agnes melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, dan membutuhkan waktu 3 hari penuh untuk mencapai tujuan mereka. Itu adalah rangkaian pegunungan terpencil, membentang puluhan ribu mil, dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi ke awan, tetapi tidak ada vegetasi di pegunungan itu, hanya bebatuan dan kerikil yang gersang. Langit mendung, matahari tertutup awan tebal, dan seluruh pegunungan diselimuti cahaya redup. Udara dipenuhi bau belerang yang menyengat, dan gelombang panas yang terik membubung dari tanah, mengaburkan pemandangan di kejauhan. Benteng garis keturunan iblis api terletak jauh di dalam pegunungan ini. Dev dan Agnes mendarat di puncak gunung, mata ungu mereka menatap ke bawah. Di kaki gunung terbentang sebuah lembah luas, dan di tengah lembah itu berdiri sebuah istana hitam. Istana itu terbuat dari batu iblis hitam, dan dindingnya diukir dengan totem iblis yang ganas. Setiap mata iblis adalah kristal iblis merah asli, berkilauan dengan cahaya merah darah dalam cahaya redup. Istana itu dikelilingi oleh bangunan-bangunan rendah yang berjejer rapat, seperti sebuah desa besar. Bangunan-bangunan itu terhubung oleh jalan setapak, dan para kultivator iblis berjalan di sepanjang jalan setapak ini. Mereka mengenakan jubah hitam panjang yang disulam dengan pola iblis berwarna merah darah, setiap pola berputar perlahan dan memancarkan aura yang menyeramkan. Terdapat cukup banyak kultivator iblis dalam garis keturunan iblis api. Dev memindai mereka dengan indera ilahinya dan menemukan setidaknya 2 atau 3 ribu dari mereka. Namun, tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Sebagian besar dari mereka berada di alam abadi agung, hanya segelintir yang berada di alam abadi emas, dan yang tertinggi hanya peringkat ketiga dari alam abadi emas. Kekuatan seperti itu jelas tidak cukup untuk bersaing dengan Dev. Dev melirik Agnes, ayo pergi. Kedua sosok itu meluncur turun dari puncak gunung dan terbang menuju istana di lembah. Sesaat kemudian, mereka mendarat di alun-alun di depan istana. Alun-alun itu sangat luas, beralaskan lempengan batu hitam yang ditutupi rune iblis berwarna merah darah. Setiap rune berputar perlahan, memancarkan aura yang menyeramkan. Puluhan praktisi iblis berkumpul di alun-alun, mendiskusikan sesuatu. Saat melihat Dev dan Agnes tiba-tiba muncul, mereka awalnya terkejut, lalu dengan cepat menghunus senjata dan mengepung keduanya. Siapa yang datang ke sini? Pemimpin para kultivator iblis itu berteriak dengan suara garang. Dia adalah seorang abadi emas tingkat 1, dengan perawakan kekar, wajah ganas, dan wajahnya tertutup pola iblis berwarna merah darah, membuatnya tampak sangat menakutkan. Dev menatap kultivator iblis itu, mata ungu miliknya tanpa ekspresi apapun. Saya sedang mencari pemimpin Anda. Pemimpin kultivator iblis itu mengamati Dev dengan senyum menghina yang terukir di bibirnya. Alam abadi emas, peringkat pertama. Kau pikir kau pantas menemui pemimpin kami? Para kultivator iblis di belakangnya tertawa terbahak-bahak, tawa mereka dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Dari mana asal bocah ini? Apa dia tidak tahu di mana dia berada? Kau pikir kau bisa seenaknya menerobos masuk ke wilayah garis keturunan iblis api? Nak, kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah, atau kakek akan memastikan kau tidak pergi hidup-hidup. Dev tetap diam. Dia hanya mengangkat tangan kanannya, dan pedang penebas naga pun terhunus. Cahaya pedang ungu itu, seperti kilat yang menyambar langit, melesat keluar dari sarungnya, menebas udara, dan menghantam alun-alun. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, seluruh alun-alun bergetar hebat, menghancurkan lempengan batu hitam menjadi serpihan-serpihan yang berterbangan ke segala arah seperti proyektil. Sebuah parit dalam digali ke dalam tanah, dasarnya tak terlihat, dari mana energi iblis hitam menyembur dan meresap ke udara. Puluhan kultivator iblis itu semuanya ketakutan. Mereka menatap parit di bawah kaki mereka, wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar, dan mereka hampir menjatuhkan senjata mereka. Kekuatan satu tebasan pedang saja sudah mengerikan. Kekuatan satu tebasan pedang dari seorang kultivator tingkat pertama alam abadi emas berada di luar pemahaman mereka. Pemimpin para kultivator iblis itu sangat ketakutan hingga kakinya lemas.
Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dev menyarungkan pedang penebas naganya, mata ungunya menyapu para kultivator iblis. Sekarang, bisakah saya bertemu pemimpin Anda? Suaranya tenang, setenang seolah-olah dia sedang menanyakan bagaimana cuaca hari ini. Pemimpin kultivator iblis itu mengangguk berulang kali, kepalanya bergoyang-goyang seperti ayam yang mematuk nasi. Ya, silakan. Silakan ikut denganku. Dia berbalik dan memimpin Dev dan Agnes menuju istana, langkahnya goyah dan dia hampir jatuh. Puluhan kultivator iblis di belakang mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi rasa takut. Di dalam aula utama istana, pemimpin garis keturunan iblis api duduk di kursi utama, wajahnya begitu muram hingga seolah bisa meneteskan air. Namanya Iblis Merah, seorang dewa emas tingkat 3, dan pemimpin tertinggi dari garis keturunan iblis api di surga ke-18. Ia bertubuh kekar dan memiliki wajah garang yang dipenuhi pola iblis berwarna merah darah. Ia mengenakan jubah merah yang disulam dengan pola iblis merah darah, yang masing-masing berputar perlahan dan memancarkan aura yang menyeramkan. Di belakangnya berdiri sekitar selusin kultivator iblis di alam dewa emas, masing-masing dengan ekspresi serius di wajah mereka. Baru saja, mereka merasakan pergerakan di alun-alun. Kekuatan satu tebasan pedang saja sudah mengerikan. Kekuatan itu melampaui kemampuan mereka untuk menahannya. Telapak tangan iblis merah berkeringat, dan mata hitamnya tertuju pada pintu masuk aula utama, dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Sesaat kemudian, Dev dan Agnes memasuki aula utama. Langkah mereka tidak cepat maupun lambat, setiap langkah sangat mantap dan berat, menyebabkan hati para kultivator iblis di aula itu gemetar. Iblis merah memandang Dev, yang baru berada di tingkat pertama alam dewa emas. Namun, ia merasakan aura yang tak terduga terpancar dari Dev, aura yang menanamkan rasa takut yang mendalam pada iblis merah, yang baru berada di tingkat ketiga alam dewa emas. Kau Dev Chen. Suara iblis merah sedikit bergetar. Dia pasti pernah mendengar nama Dev. Penghancuran kuil cahaya dan istana api adalah hasil karya pemuda ini. Iblis merah tak pernah menyangka Dev akan mendatangi garis keturunan iblis apinya. Dev menatap iblis merah, mata ungunya sama sekali tidak bergeming. Saya sedang mencari seseorang. Siapa? Suara iblis merah sedikit serak. Yuki Su. Suara Dev tenang, namun ada nada dingin di dalamnya. Beberapa waktu lalu, dia muncul di dekat wilayah klan dewa bersama para kultivator garis keturunan iblis api milikmu. Di mana dia sekarang? Ekspresi iblis api tiba-tiba berubah. Tentu saja dia mengenal Yuki. Gadis suci dari garis keturunan iblis api. Dia sudah tidak lagi berada di surga ke-18. Suara iblis merah sedikit bergetar. Kilatan dingin terpancar dari mata Dev. Di mana? Iblis merah menelan ludah dengan susah payah, sedikit keraguan terlintas di matanya yang gelap. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, Dev mungkin akan membiarkannya pergi. Tapi jika aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia menatap jurang yang dalam di alun-alun dan menggigil. Dia berada di surga ke-19. Dev sedikit mengerutkan kening. Surga ke-19. Di mana tepatnya letaknya? Iblis merah menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Gadis suci Su juga tiba-tiba datang ke sini, tetapi dia tidak tinggal lama. Dia terluka beberapa waktu lalu, dan setelah sembuh, dia mengatakan akan pergi ke surga ke-19. Adapun kemana dia pergi di surga ke-19, aku benar-benar tidak tahu, dan aku tidak berhak bertanya. Dev terdiam sejenak, mata ungunya tertuju pada mata sihir merah itu, tatapannya tajam seperti pisau. Iblis merah merasa tidak nyaman di bawah tatapannya. Keringat mengucur deras di dahinya, dan ia tanpa sadar mundur. Kau tidak berbohong padaku. Suara Dev terdengar dingin. Tidak. Sama sekali tidak. Iblis merah melambaikan tangannya berulang kali, suaranya dipenuhi dengan desakan yang hampir panik, aku mengatakan yang sebenarnya. Gadis suci Su memang pergi ke surga ke-19. Jika ada satu kebohongan pun, semoga aku disambar petir dan mati dengan mengerikan. Dev terdiam untuk waktu yang lama. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi Agnes dapat melihat bahwa ada emosi kompleks yang bergejolak di dalam matanya. Ada rasa kecewa, khawatir, dan juga lega yang sulit dijelaskan. Yuki tidak mati. Dia pergi ke surga ke-19. Selama dia masih hidup, Dev pasti akan menemukannya. Di manakah sekte tingkat atas dari garis keturunan iblis api di surga ke-19? Tanya Dev. Iblis api menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu. Hanya ada komunikasi satu arah antara sekte utama di surga ke-19 dan cabang surga ke-18. Mereka bisa menghubungi kami, tetapi kami tidak bisa menghubungi mereka. Alis Dev semakin berkerut.
Dia tidak tahu apakah iblis Metat mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tetapi dia bisa tahu dari mata iblis merah bahwa orang ini tidak berbohong. Dia benar-benar tidak tahu. Dev berbalik, mata ungunya menatap Agnes. Ayo pergi ke surga ke-19. Agnes terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Dev memimpin Agnes keluar dari aula utama, matanya yang ungu menatap cakrawala yang jauh. Itulah arah menuju surga ke-19. Itulah juga arah yang dituju Yuki. Dia bahkan tidak menoleh ke arah iblis merah sekalipun. Iblis merah terkulai di kursi utama, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat, mata hitamnya dipenuhi rasa lega karena selamat dari bencana. Dia masih hidup. Dev tidak membunuhnya. Hal ini membuatnya merasakan keberuntungan yang tak terlukiskan. Dev dan Agnes meninggalkan wilayah barat jauh dan kembali ke Gua Awan Biru. Sepanjang perjalanan, Dev tetap diam, mata ungunya tertuju ke kejauhan, tatapannya dipenuhi ketegasan yang belum pernah dilihat Agnes sebelumnya. Agnes tidak mengatakan apapun, tetapi hanya mengikuti di sampingnya dalam diam. Dia tahu bahwa saat ini, Dev tidak membutuhkan penghiburan atau bimbingan. Dia hanya membutuhkan tempat yang tenang untuk memikirkan langkah selanjutnya. Setelah kembali ke Gua Awan Biru, Dev langsung menuju tebing bela diri. Ia duduk bersila di puncak tebing, mata ungunya menatap langit, tatapannya menembus lapisan awan, seolah-olah ia dapat melihat arah surga ke-19. Surga ke-19. Itu adalah tingkat ke-19 di alam surgawi, yang lebih luas, lebih misterius, dan lebih berbahaya daripada tingkat ke-18. Kultivator di surga ke-19 umumnya satu tingkat lebih kuat daripada mereka yang berada di surga ke-18. Dewa emas sangat umum, dan hanya mereka yang berada di peringkat ke-8 alam dewa emas yang benar-benar ahli tingkat atas. Dengan tingkat kultivasinya yang berada di peringkat pertama alam abadi emas, dia bisa berkeliaran bebas di surga ke-18, tetapi di surga ke-19, dia hanya bisa dianggap sebagai kultivator biasa. Namun Dev tidak peduli. Dia memiliki kekuatan kekacauan, kitab suci emas Luo Agung, perlindungan tubuh emas yang sempurna, dan benih hukum ruang spasial. Dia bisa membunuh siapapun di bawah peringkat ke-6 alam abadi emas hanya dengan satu tebasan pedang. Dia belum pernah melawan siapapun di atas peringkat ke-6 alam dewa emas, tetapi dia percaya pada dirinya sendiri. Selain itu, dia juga memiliki menara penindas iblis. Dengan peningkatan kecepatan aliran waktu menara hingga 100 kali lipat, ditambah dengan sumber daya besar yang diperolehnya dari Aula Cahaya dan Istana Dewa Api, ia dapat dengan mudah meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Yang perlu dia lakukan hanyalah bersiap-siap. Bersiap untuk menghadapi tantangan surga ke-19. 3 hari kemudian, Dev berdiri di depan gerbang Gunung Gua Awan Biru. Di belakangnya berdiri Agnes dan Master Giok Abadi. 300 murid berdiri rapi di alun-alun, jubah Taois biru mereka berkilauan samar-samar di bawah cahaya pagi, pedang panjang mereka bergemerincing lembut di pinggang mereka. Wajah mereka menunjukkan ekspresi serius, dan mata mereka bersinar dengan keengganan. Pemimpin sekte itu akan pergi. Pergi ke surga ke-19. Tuan Chen, apakah Anda yakin ingin pergi? Suara Master Giok Abadi mengandung sedikit kekhawatiran, surga ke-19 tidak seperti surga ke-18. Ada banyak sekali makhluk kuat di sana. Terlalu berbahaya bagi Anda berdua untuk pergi. Dev mengangguk. Tentu. Guru, saya mempercayakan gua surga awan biru kepada Anda. 300 murid saat ini sedang mengasingkan diri dan perlu dijaga. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan kembali. Master Giok Abadi terdiam sejenak, ekspresi kompleks terlintas di matanya yang sudah tua. Hati-hati, Tuan Chen. Dev mengangguk, berbalik, dan menatap langit dengan mata ungunya. Ayo pergi. Agnes berjalan ke sisinya dan menggenggam tangannya. Keduanya lepas landas secara bersamaan, sosok mereka berubah menjadi dua garis cahaya yang menghilang ke cakrawala. Master Giok Abadi berdiri di depan gerbang gunung, menatap dua garis cahaya yang menghilang ke langit, secercah kesedihan terpancar di matanya yang sudah tua. Dev telah pergi ke surga ke-19. Dia tahu bahwa begitu dia pergi, Dev mungkin tidak akan pernah kembali, atau dia mungkin akan melupakan mereka. Lagi pula, Sekte Taois memiliki pengaruh di alam surgawi dan bahkan di semua alam yang tak terhitung jumlahnya. Gua surga awan biru mereka hanyalah kekuatan yang tidak signifikan di dalam Sekte Taois. Bersambung.